warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kami akan membahas mata pelajaran marketing pada kelas 10. Untuk pertemuan pertama, sebelum melanjutkan ke materi yang akan kami bahas, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan dijadikan materi tersebut. Untuk kompetensi pertama, yaitu kompetensi 3.1, memahami pasar. Kemudian kompetensi dasar 4.1, yaitu melakukan klarifikasi pasar. Langsung untuk indikator 3.1, kita ambil dua. Yang pertama menjelaskan pengertian pasar, kemudian menjelaskan jenis-jenis pasar. Untuk materi kita ambil yang pertama pengertian pasar. Apa sih pasar itu? Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa. Jadi pasar itu biasanya tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang-barang yang akan dijual belikan. Kemudian ciri-ciri pasar. Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa ciri-ciri yang akan kami simpulkan. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Kemudian yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk dijual. Kemudian yang ketiga, terdapat proses dan serta penawaran oleh kedua pihak. Dan yang keempat, terdapat interaksi di mana pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian jenis-jenis pasar. Ada beberapa jenis pasar, mulai dari berdasarkan bentuk kegiatan atau cara transaksi dan waktu menurut jenis barang. Jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatan. Yang pertama, pasar nyata, yaitu pasar di mana terdapat beragam jenis barang yang dijualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata itu pasar swalayan dan juga pasar tradisional. Kemudian pasar tidak nyata, pasar di mana proses jual beli tidak dilakukan secara langsung, tetapi hanya menggunakan surat dagang saja. Jadi pasar tidak nyata itu biasanya dilakukan secara online, dilakukan di sosial media. Contoh dari pasar nyata itu pasar modal dan pasar saham dan pasar valuta asing, dan kemudian pasar biasanya digunakan untuk menjual barang-barang macam baju, bahan-bahan elektronika dan yang lain-lain. Kemudian jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya ada dua. Yang pertama pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Pasar tradisional itu biasanya pasar yang bersifat tradisional, di mana pasar pembeli dan pembeli bisa saling tawar menawar secara. Jadi pasar tradisional itu biasanya pasar dilakukan secara bertatap muka, bisa tawar menawar, dan itu pun pasar tradisional itu barang yang dijual itu semacam barang yang berupa barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti sayur-sayuran dan yang lain-lain, dan itu pun ada contoh gambar yang sudah dipaparkan. Kemudian pasar modern. Pasar modern ya pasar yang bersifat modern, mana terdapat beragam macam barang yang dijualbelikan dengan harga yang telah pas dan dengan layanan yang mandiri. Jadi pasar modern itu biasanya dilakukan di mall atau di plaza dan di tempat-tempatnya. Jadi pasar ini biasanya barang itu harganya udah pas, udah pasti, jadi sudah disesuaikan dari pihak pasarnya. Kemudian jenis-jenis pasar berdasarkan waktunya. Ada 5 jenis pasar berdasarkan waktunya. Yang pertama pasar harian.
Pasar harian itu pasar di mana pertemuannya antar serta penjual yang bisa dilakukan setiap harinya. Pasar itu umumnya menjual beragam jenis barang kebutuhan fungsi kebutuhan bahan mentah. Kemudian pasar mingguan. Pasar mingguan itu biasanya dilakukan setiap minggu sekali. Umumnya pasar minggu itu terdapat di penduduk yang masih sedikit seperti di pedesaan. Kemudian pasar bulanan. Pasar bulanan itu dilakukan kegiatan sebulan sekali dan itu terdapat di daerah-daerah tertentu. Itu biasanya untuk menjual barang-barang semacam pasar hewan. Itu biasanya untuk di daerah sini itu biasanya pasar itu kebanyakan untuk pasar hewan kambing dan pasar hewan kelinci dan lain-lain. Kemudian pasar tahunan. Pasar tahun itu biasanya setiap tahun dilakukan setiap tahun. Pasar tahun itu umumnya bersifat nasional. Jadi pasar itu biasanya akan dilakukan dengan pameran pembangunan dan raya. Kemudian fungsi pasar. Fungsi pasar itu ada beberapa. Yang pertama fungsi distribusi produk. Salah satu fungsi pasar ialah suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para pengguna. Kemudian fungsi penetapan harga. Pasar dapat menjadi tempat atau media penetapan harga. Ini dikarenakan ada interaksi antara penjual dan pembeli ataupun antar penjual yang lain. Kemudian fungsi promosi. Pasar juga memiliki fungsi promosi sebab pasar merupakan tempat paling tepat untuk memperkenalkan produk yang akan dijual. Jadi fungsi promosi itu biasanya fungsi yang produknya itu yang masih baru dan kemudian itu harus terlihat yang terdepan dulu. Kemudian fungsi penyerangan tenaga kerja, yaitu suatu lapangan kerja yang sangat membutuhkan tenaga kerja. Beragam profesi biasanya dilakukan aktivitasnya di sana, misalnya ojek atau tukang parkir dan penjual lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.